Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih semangat semua. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas soal PTS Prakarya kelas 8 yang saya kerjakan minggu lalu. Oke, langsung saja. Nomor 1, berdasarkan prinsip kebermanfaatan, kerajinan bahan lunak dikategorikan sebagai berikut. Kecuali bahan lunak, kecuali berfoya-foya. D. Nomor 2, kerajinan bahan lunak alam dan buatan memiliki kecenderungan yaitu sengaja dibuat orang secara khusus dan mempertimbangkan aspek pemaduannya. Merupakan pengertian dari prinsip kerajinan bahan lunak. Jawabannya D, nomor 2. Nomor 3, berdasarkan prinsip kebermanfaatan, kerajinan bahan lunak dikategorikan sebagai berikut. Nomor 1, duplikasi. B, memberikan penekanan atau kekhasan. Nomor poin C, bagian dari karya seni. Dan D, jawaban A, B, C benar. Nah, dari jawaban A, B, C ini merupakan apa? Kategori prinsip kebermanfaatannya. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 4, keberadaan kerajinan bahan lunak dapat memperindah penampilan merupakan pengertian prinsip kerajinan dengan kategori menambah keindahan. D. Nomor 5, jika diberi kerajinan bahan lunak maka sesuatu akan terkesan khas, merupakan pengertian dari prinsip kerajinan dengan kategori memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. D. Nomor 6, kerajinan bahan lunak merupakan persyaratan untuk dipakai, merupakan pengertian dari prinsip kerajinan dengan kategori menjadi persyaratan pemakaian. Oke, lanjut. Nomor 7, produk kerajinan bahan lunak dijadikan pertanda atau simbol suatu kepentingan, merupakan pengertian dari prinsip kerajinan dengan kategori D, penanda atau simbol. Nomor 7, D. Untuk nomor 8, produk kerajinan dibuat khusus menyerupai bentuk aslinya, merupakan pengertian dari prinsip kerajinan dengan kategori duplikasi. C. Oke, lanjut. Nomor 9, mencerminkan ekspresi keberagaman budaya Nusantara, merupakan pengertian dari prinsip kerajinan dengan kategori sebagai bagian dari karya seni. Nomor 10, jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak antara lain bahan lunak alam dan buatan. Oh, ini sebenarnya enggak bisa alam. Ya wis. Jawabannya bahan lunak, jenis dan karakteristik bahan lunak antara lain bahan lunak alam dan buatan. Nomor 11, bahan lunak yang diperoleh dari alam merupakan bahan lunak alam karena diperoleh dari alam. Nah, untuk bahan lunak yang diperoleh dari olahan manusia disebut bahan lunak buatan. Nomor 12, C. Lanjut ke nomor 13, contoh bahan lunak alam di bawah ini. Bahan lunak alam itu apa saja? Keramik, clay. Jawabannya C. Serat alam merupakan jenis bahan lunak alam. Serat alam merupakan jenis bahan lunak alam. C. 14. Kemudian lanjut ke nomor 15, kulit merupakan jenis bahan lunak alam. Kulit bisa kulit hewan, itu dari bahan lunak alam, dari hewan. Nomor 16, bahan di bawah merupakan jenis bahan lunak alam kecuali polymer clay. C. Kulit dari hewan, dari alam. Clay dari alam, dan getah nyatu dari alam. Nah, yang buatan adalah polymer clay, bukan kecuali. Nomor 17, berikut ini merupakan jenis bahan lunak alam yang berasal dari hewan adalah alam. Bahan lunak alam yang berasal dari hewan adalah kulit. Cula, iya, dari hewan.
spatula, tapi kan keras. Kemudian tanduk itu keras. Kemudian kuku juga keras. Yang ditanyakan adalah bahan lunak alam. Nomor 18, bahan yang bisa dibuat campuran dengan bahan lunak alam tanah liat adalah air. C. Lanjut ke nomor 19, polimer clay dan plastisin merupakan bahan lunak berjenis bahan lunak buatan. C. Nomor 21, berikut ini merupakan kerajinan dari bahan lunak alam. Patung keramik, bahan lunak alam ya. Floor clay, kemudian keramik itu dari alam. Kemudian keramik itu bisa dibuat jadi patung. Nomor 22, bahan lunak buatan berikut ini yang mengandung minyak adalah C. Plastisin. Nomor 23, spons merupakan bahan lunak berjenis spons ya. Bahan lunak buatan. Nomor 24, berikut ini merupakan kerajinan yang berasal dari bahan lunak kulit. Kulit digunakan untuk membuat sepatu kulit. C. Nah, masuk bab rekayasa. Nomor 25. Sebelum masuk nomor 25 ada yang ditanyakan dari nomor 1 sampai 24. Ada yang ditanyakan dari nomor 1 sampai nomor 24. Lupa saya jawab ini, tapi kenapa jawabannya itu? Nah, silakan ditanyakan nomor berapa. Misal sampean ada jawaban yang kiranya sampean benar, ternyata jawabannya adalah poin yang lain, silahkan sampean tanyakan. Lanjut ke nomor 25. Pada kapan bangsa Sumeria membuat piktograf? Jawabannya adalah 3000 tahun sebelum Masehi. B. Piktograf itu apa? Loh, gambaran yang di gua yang saya jelaskan di minggu lalu. 2 minggu lalu. 2 apa 3? Nomor 26, kumpulan gambar berupa huruf atau simbol di dinding gua yang dibuat oleh manusia. Nah, prasejarah dibuat oleh manusia prasejarah disebut piktograf. Tahun berapa tadi? 3000 tahun sebelum Masehi. Nomor 27. Pada tahun berapa serat papirus ditemukan? Serat papirus itu dari pohon papirus yang ada di pinggir-pinggir sungai Nil. Pasti di Mesir. Pada tahun berapa bahan serat papirus yang ditemukan? Pada tahun berapa bahan serat papirus ditemukan? Kapan bahan serat papirus ditemukan? Yaitu tahun 500 sebelum Masehi. 500 tahun sebelum Masehi. Oke lah, lanjut nomor 28, huruf hieroglif. Hieroglif ditemukan oleh bangsa Mesir. Jawabannya B. Nomor 29, pada tahun berapa kertas ditemukan oleh bangsa Cina? Yaitu tahun 105 Masehi. Kemudian nomor 30, media pengantar komunikasi dibedakan menjadi berapa? Kuno dan modern. Jadi 2. Ya, ada 2, kuno dan modern. Dan nomor 31, nah ini, media pengantar komunikasi dibedakan antara lain kuno dan modern. Jawabannya B. 32, kentongan merupakan jenis media penghantar komunikasi kuno. Jawabannya B.
Nomor 33. Berikut ini merupakan media pengantar pada masa lalu kuno adalah lonceng. B. Nomor 34. Fungsi burung merpati sebagai media pengantar komunikasi adalah mengirim surat. Fungsi burung merpati mengirim surat. Nomor 35. Berikut ini merupakan media pengantar komunikasi yang fungsinya sebagai surat menyurat antara kerajaan pada masa lalu menggunakan daun lontar. B. Nomor 36. Berikut ini merupakan media pengantar komunikasi modern adalah faksimile. Nomor 36. B. Faksimile. Nah, ini ada jebakannya, faksilimi. Sengaja saya buat salah. Sampean harus teliti. Faksimile, faksimile. Faksimile ya. Nomor 37. Sejarah ditemukannya surat kabar pada tahun 59 tahun sebelum Masehi. Kemudian nah ini berapakah desain sketsa produk minimal yang harus disiapkan? Ada 3 sketsa, 3 pilihan sketsa minimal ya. Nomor 39. Apa yang dilakukan dalam proses perancangan produk setelah proses sketsa? Setelah membuat sketsa produk, maka ada memilih sketsa terbaik. Nah, proses sketsa kan membuat 3 sketsa, 3 pilihan sketsa. Nah, yang dilakukan dalam proses perancangan ini adalah memilih sketsa terbaik dari 3 sketsa yang dibuat tadi. Akan dipilih salah satu yang terbaik. Nomor 40. Terakhir, apa yang dilakukan ketika produk yang telah diuji coba memiliki kekurangan, yaitu dilakukan revisi atau perbaikan. Nah, nomor 40A, melakukan revisi. Revisi itu perbaikan. Oke. Soal PTS sudah selesai kita bahas. Di pertemuan hari ini tidak saya berikan tugas dulu. Tugasnya di minggu depan saja kita masuk bab baru. Udah ya. Nah, jika ada yang ditanyakan, misal seperti saya jelaskan tadi, Pak saya jawabnya A, kok ternyata jawabannya B. Tuh, sampai tanyakan aja langsung ke saya. Pertemuan hari ini saya akhiri dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.